Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Referensi OSI dan TCP atau IP. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Andri Winanto, yang kedua Itmamul Huda, yang ketiga Yoga Restu Maulana, dan yang keempat yaitu Wahyu Apriandi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Suatu sistem gadget atau komputer di dalamnya sales memiliki perangkat atau software yang berfungsi berkomunikasi. Mungkin komunikasi antar data maupun antar perangkat atau perangkat dan manusia, sehingga komunikasi yang berjalan akan berjalan lancar. Kini komputer dengan mudah dihubungkan dengan komputer lain menggunakan jaringan lokal hingga jaringan internet. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya protokol. OSI didirikan oleh badan multinasional pada tahun 1947 yang bernama International Standards Organization sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO kini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup religi aspek atau model ISO. Pembahasan pengertian OSI dan TPC atau IP. Pengertian OSI, model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for open networking, adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organisasi for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Pengertian TPC atau IP merupakan sebuah perangkat lunak yang terdapat pada jaringan komputer. Dalam suatu sistem memungkinkan komputer satu dengan komputer lainnya dapat bertukar informasi atau data yang berada dalam satu network atau jaringan. Peran OSI dan TPC IP. Peran OSI. Model OSI membantu menciptakan standar terbuka antar sistem untuk saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Terutama dalam bidang teknologi informasi, OSI bukanlah suatu model yang berbentuk fisik, melainkan sebuah panduan bagi pembuat aplikasi agar bisa membuat dan mengimplementasikan aplikasi yang bisa berjalan di jaringan. Peran TPC atau IP. Peran TPC atau IP adalah hanya sebuah aturan dan konsep bagaimana mengolah data dari komputer yang akan dikirim atau diterima oleh komputer menggunakan jaringan internet. Sebuah data dikirim atau diterima harus melalui beberapa tahap dan proses secara hardware atau software. Agar komputer bisa terkoneksi di internet secara fisik, komputer harus tersambung ke jaringan komputer baik menggunakan kabel atau non-kabel. Cara kerja OSI dan TPC IP. Cara kerja OSI. Ketika data ditransferkan melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke-7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian, di sisi penerimaan, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengiriman, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerimaan header dicopot sesuai dengan layernya. Cara kerja TPC atau IP. TPC atau IP digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Komputer akan memproses paket dan mengemaskan ke dalam paket data untuk dikirimkan melalui jaringan komputer. Yang pertama, data dipecahkan menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. Pada bagian kedua, paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet. Router bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang dikirimkan. Yang ketiga, ketika paket sampai pada tujuan, protokol TPC atau IP akan bertugas sesuai tugas divisi atau layer masing-masing. Macam-macam OSI. 1. Physical layer. 2. Data-data link. 3. Network layer. 4. Transport layer. 5. Session layer. 6. Presentation layer. 7. Application layer. Macam-macam TCP atau IP.
1. Transport, 2. Internet, 3. Network, 4. Physical, 5. Application. Hubungan OSI dengan TCP atau IP. Keduanya berjalan sendiri-sendiri, tapi yang perlu diketahui adalah saat standar model OSI diumumkan, protokol TCP atau IP sudah mulai dewasa. Terlebih dulu, TCP atau IP pada dasarnya tidak sesuai atau memenuhi standar yang digariskan oleh model OSI. Meskipun demikian, dua model yang berada ini memiliki tujuan yang sama-sama mulianya, yaitu menstandarkan protokol jaringan agar dunia jaringan tidak pusing walau TCP atau IP berbeda dengan model OSI. Tapi masih banyak kompatibilitas di antara keduanya. Perbedaan dan persamaan OSI dan TCP atau IP. Perbedaannya, 1. TCP atau IP menggabungkan presentation dan session layer ke dalam application layer. Perbedaan kedua, TCP atau IP menggabungkan OSI data, link, dan physical layer ke dalam network access layer. Perbedaan ketiga, TCP atau IP protokol adalah standar dalam mengembangkan internet. Persamaannya, 1. Keduanya memiliki layer atau lapisan. Kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Keempat, asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packing switching. Kelima, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Keenam, dua-duanya menggunakan teknologi paket switching bukan sirkuit switching atau teknologi sirkuit switching digunakan pada analog telepon. Kelebihan dan kekurangan OSI. Kelebihan, memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan, membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam pemahaman. Ketiga, memberikan keleluasaan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Keempat, memudahkan dalam troubleshooting. Kelima, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Keenam, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Kekurangan, layer 2 OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Kedua, dalam implementasi industri jarang sekali mempunyai hubungan layer ke layer. Ketiga, protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Keempat, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI atau bisa tersebar di beberapa layer. Kelebihan dan kekurangan TCP/IP. Kelebihan, cocok untuk berbagai macam jaringan. Kedua, TCP mengidentifikasi secara unik device yang lain di seluruh jaringan. Ketiga, protokol level tinggi yang distandarkan untuk konsistensi, sehingga menyediakan service user yang luas. Kekurangan, jika mengirim data yang kecil akan kerepotan karena harus check-in terlebih dahulu. Kedua, lebih lambat dibandingkan UDP. Ketiga, tidak bisa broadcast, soalnya TCP ini sifatnya one-to-one. Kesimpulan, inovasi OSI senantiasa berupaya agar kendala yang ada dalam suatu networking dapat teratasi. Salah satunya dengan cara membuat suatu standar umum yang akan digunakan dalam suatu networking. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya pemasok komponen yang ada, yang produk atau protokolnya pasti digunakan dalam suatu networking. Perbedaan protokol vendor yang digunakan dalam suatu jaringan komputer yang besar bisa mengakibatkan antar perangkat tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik, bahkan tidak bisa beroperasi sama sekali. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini.